Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu pokok pembahasan dari mata kuliah manajemen proyek. Adapun pembahasan kali ini yaitu Work Breakdown Structure atau yang biasa kita sebut WBS. Baik, adapun contoh kasus yang saya angkat adalah penjualan kartu unik atau uang elektronik. Sebagai pengantar, definisi WBS adalah pemecahan sistematis dari seluruh pekerjaan proyek dalam komponen-komponen yang lebih kecil. Nah, tujuannya untuk yang pertama mengelola proyek secara efektif, yang kedua menyusun struktur tugas dan tanggung jawab pada proyek tersebut. Berikutnya adalah manfaat dari WBS tersebut itu. Ada 4 manfaat yang saya angkat di sini. Yang pertama adalah memudahkan penyampaian proyek. Yang kedua, WBS dibuat oleh mereka yang mengerjakan proyek. Yang ketiga, WBS memungkinkan adanya klarifikasi pekerjaan dan proses komunikasi antar ruang lingkup. Yang keempat adalah WBS dibuat dalam sebuah bagan atau ilustrasi. Lanjut untuk slide berikutnya di jenis-jenis WBS. Di sini ada 2. Yang pertama deliverable, yang kedua phase, yakni deliverable based WBS merupakan WBS berbasis penyampaian yang berbentuk pemecahan proyek menjadi beberapa area, dan yang kedua adalah berbeda dengan deliverable WBS. Phase WBS dia merupakan tampilan struktur WBS berbasis fase-fase hingga menampilkan hasil akhir dari bagan di atas. Next, untuk studi kasus proyek yang saya angkat ini adalah penjualan kartu unik. Tujuannya untuk mendistribusi penjualan kartu unik di 3 kanal utama perkotaan, yaitu jalan tol, yang kedua di mall, dan yang ketiga di bandara. Next, untuk komponen utama WBS proyek ada 5, yaitu yang pertama adalah perencanaan proyek, yang kedua pengembangan produk, yang ketiga distribusi dan penjualan, yang keempat pemasaran dan promosi, dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Adapun contoh-contoh WBS atau hierarki visualnya bisa kita lihat. Poin pertama penjualan kartu unik, poin 1.1 perencanaan proyek yang terdiri dari studi pasar, target penjualan, dan penjadwalan. Poin 1.2 pengembangan produk. Yang pertama desain kartu, yang kedua produksi kartu, dan yang terakhir adalah aktivitas sistem. Untuk poin 1.3 yaitu distribusi dan penjualan, di mana kita mendistribusikan di 3 tempat, yaitu di jalan tol, di mall, dan di bandara. Poin 1.4 pemasaran dan promosi hanya ada 2, yaitu kampanye lewat sosmed atau sosial media, yang kedua melalui brosur atau banner. Poin 1.5 poin terakhir yaitu monitoring dan evaluasi, laporan harian dan analisis atau feedback. Next, untuk detail contoh-contoh di kanal jalan tol, yang pertama melakukan koordinasi dengan pengelola jalan tol. Yang kedua pelaksanaan, kita melaksanakannya menggunakan tenaga dari petugas atau sales dari gerbang tol tersebut. Yang ketiga adalah melalui pembayaran, di mana pembayarannya langsung dilakukan di tempat ketika melakukan pembelian. Yang terakhir lokasi, yaitu kita membuat sebuah booth ataupun posko di lokasi jalan tol. Dan sebagai penutup, yang pertama WBS membantu untuk menyusun pekerjaan secara struktur. Yang kedua, dengan WBS ini setiap proyek-proyek menjadi lebih jelas. Yang ketiga, studi kasus ini menunjukkan bahwa bagaimana WBS diterapkan dalam proyek distribusi proyek nyata. Dengan WBS yang jelas, bisnis penjualan kartu unik dapat berjalan dengan lebih efektif dan lebih efisien, serta mencapai target penjualan dan pendapatan yang diinginkan. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton, dan mohon untuk diberikan evaluasi atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.